qalatin nasrul masihu ibnullahi. Jadi ini yang apa? Sejak dulu ya, sejak zaman para nabi dulu, artinya pengertian dan penyelewengan tentunya, penyelewengan pemahaman tentang ketuhanan itu sudah ada sejak zaman para nabi dulu. Orang yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, itu adalah para Yahudi ya, agama Yahudi. Iya, Uzair itu satu di antara nabi-nabi Israel yang begitu kultuskan, mereka begitu sanjung-sanjung, ya, sampai pada tahap menuhankan. Nah ini nanti akan kita kupas ya. Itu Yahudi. Padahal Yahudi dan Nasrani itu, dan kemudian Nasrani ya. Jadi ya Nasrani pun begitu. Nasrani menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Padahal dulu, ini perlu dicatat ya, catat ya. Antara Nabi Musa, jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu terpaut 1716 tahun. Ya, jadi antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu terpaut 1716 tahun. Artinya jarak yang sedemikian jauh itu tidak menghapuskan kedunguan umat, atau kalau mereka tidak mau disebut kedunguan ya kekeliruan umat dalam memahami ketuhanan. Jadi kan gini ya, misalnya ya, sifat-sifat ketuhanan itu ya, sifat-sifat ketuhanan itu kan mencipta, menghidupkan, mematikan, kan gitu ya. Nah, ketika ada di antara para nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat, mukjizat nih, di antaranya adalah menghidupkan orang mati. Dulu Nabi Musa itu juga diberi mukjizat menghidupkan orang mati loh. Jadi ceritanya ada orang yang terbunuh, tapi nggak jelas siapa yang membunuh gitu kan. Lalu umatnya Nabi Musa ini ingin ngetes ini, ingin ngetes Nabi Musa seberapa sakti. Kalau memang dia utusan Tuhan pasti akan tahu bahwa siapa yang membunuh. Nah, pada saat itu kan kemudian Nabi Musa diwahyukan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya untuk menyembelih seekor sapi ya. Seekor sapi warna kuning keemasan itu yang diceritakan dalam Quran itu. Nah, kemudian diperintah untuk memotong kakinya. Setelah disembelih, dipotong kakinya, lalu kakinya itu dipukulkan kepada si mayit yang terbunuh itu. Nah, atas kuasa Allah, atas izin Allah, si mayit yang terbunuh itu kemudian hidup dan kemudian bersaksi. Nah, yang kayak gini kan kalau tidak dijaga oleh keimanannya, dan akhirnya menjadikan seolah-olah Nabi Musa itu bisa menghidupkan. Bisa menghidupkan. Demikian pula yang terjadi, apalagi Nabi Isa. Nah, Uzair itu adalah satu di antara sekian banyak, kan jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu kan panjang ya, 1716 tahun. Jadi yang di antara itu masih banyak sekali nabi-nabi lain.
nabi-nabi lain itu banyak sekali. Yang kebanyakan memang dari dari bangsa Israel memang banyak. Nah, kita bahas sekarang Uzair ya. Uzair itu sebenarnya dari bahasa Turki. Dari bahasa Turki yang tulisannya aslinya itu Uzair gitu tulisannya itu. Ya. Orang Yahudi mempercayai dia sebagai uh, putra Allah. Meskipun Al-Quran tidak pernah menyebut Uzair itu sebagai nabi ya, tapi ia dianggap sebagai nabi oleh para ulama di antara nabi-nabi yang diturunkan kepada Bani Israel di antara rentang Nabi Musa dengan Nabi Isa itu. Jadi Uzair itu hidup di masa Raja Sulaiman ya. Dari antara masa Raja Sulaiman dan masa Zakaria. Jadi pasca Raja Sulaiman dan pasca Nabi Zakaria. Jadi Nabi Sulaiman kan setelah Nabi Musa. Nah, eh, menganggap Pak Uzair itu satu di antara pembawa kitab yang yang memang ya diperintah Allah. Nah, ada satu kitab itu didasarkan pada sejarahnya Uzair, namanya kitab Ezra, tetapi sudah ditulis berdasarkan sudut pandangnya kaum Yahudi ya. Nah, jadi tidak ada sumber yang resmi sih memang siapa Uzair ini, tapi dia dipercaya sebagai satu di antara Nabi Allah yang banyak memiliki mukjizat, sehingga orang Yahudi ya kalangan Bani Israel itu salah paham di dalam memahami seolah-olah Uzair itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Nah, sama dengan orang-orang Nasrani yang kemudian dikisahkan bahwa uh, Nabi Isa itu diklaim sebagai anak Allah. Nah, kenapa? Nabi Isa ini malah lebih ini lagi ya, lebih hebat lagi. Kenapa? Uh, karena Nabi Isa ini pertama lahir tanpa bapak, gitu ya. Itu saja sudah satu mujizat yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa ya, tapi tidak masuk akal gitu ya. Lahir tanpa bapak. Yang kedua, coba lihat mujizat-mujizat yang dimiliki Nabi Isa. Misalnya, sifat-sifat Tuhan itu kan Allah maha mengetahui, misalnya, Al-Alim. Nah, Nabi Isa itu diberitahu, dikasih mujizat Allah untuk tahu apa yang disembunyikan orang di rumahnya. Tahu apa yang disimpan di saku orang. Kan seolah-olah dalam tanda kutip maha tahu. Terus, Nabi Isa, Tuhan itu kan sifatnya juga menyembuhkan. Nah, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang paling berbahaya saat itu, yakni kusta atau lepra. Kalau penyakit sekarang gitu ya penyakit uh, AIDS lah, yang tidak ada obatnya. Tapi Nabi Isa bisa. Nah, maha menyembuhkan itu Allah misalnya. Terus menghidupkan. Hanya Allah yang maha menghidupkan. Dan Nabi Isa itu dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Nah, yang paling spektakuler lagi, sifat Allah yang paling hebat itu kan mencipta. Ya, mencipta loh ya, pencipta. Jadi bayangkan, dan Nabi Isa itu diberi karunia Allah bisa mencipta. Jadi atas kuasa Allah diperintah untuk apa? Memahat atau ngeplek-ngeplek dengan tanah liat yang dibentuk seperti burung, kemudian ditiup biidznillah, hidup. Bayangkan. Nah, kalau dengan mukjizat-mukjizat yang seolah-olah itu adalah sifat-sifat ketuhanan, apalagi kemudian beliau lahir dari rahim seorang ibu yang suci, tidak pernah disentuh siapapun. Lalu lahir tanpa bapak, bukan berasal dari sperma. Ya gimana enggak gitu lah. Gimana enggak salah paham mereka bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah dan Tuhan itu sendiri. Gitu kan? Gitu. Jadi, nah, di siapa?
Uzair juga begitu. Uzair itu dalam kitab yang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, karangan Ibnu Katsir, itu diceritakan tentang Uzair itu. Jadi Abu Al-Qaim As-Sakir itu mengatakan bahwa Uzair itu memiliki nama lengkap Uzair bin Haywah. Nah, diceritakan oleh Ishaq bin Bashar itu bahwa Uzair itu adalah seorang hamba Allah yang saleh, yang bijaksana. Nah, suatu hari ia keluar ke kebun miliknya yang selalu dijaga dan dipelihara, dan ketika pulang waktu itu dia berhenti dekat sebuah rumah kosong gitu, dikarenakan saat itu suasana sangat panas. Nah, ketika masuk ke dalam rumah tersebut, Uzair turun dari keledainya dan mengeluarkan piring besar dengannya dan memeras anggur yang dibawanya. Nah, kemudian ia berbaring dan melihat tulang belulang yang telah hancur. Tulang belulang nih. Kemudian Uzair berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan semua ini setelah kematiannya, gitu. Nah, itu. Jadi ada tulang belulang itu. Nah, Allah pun mengutus malaikat pencabut nyawa untuk mematikannya selama 100 tahun. Kemudian dia dihidupkan kembali oleh Allah. Ini yang kemudian menjadikan Uzair itu dianggap juga memiliki sifat-sifat keturunan. Manusia tidak tahu bahwa itu semua baik yang dilakukan oleh Isa maupun yang dilakukan oleh Uzair itu ada biidznillah, dengan izin. Tapi kan karena Allahnya nggak kelihatan. Nah, sementara mukjizat yang tadi Nabi Isa membuat burung dari tanah, kemudian menghidupkan, itu kelihatan. Artinya apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isanya kelihatan, kemudian burung yang diciptakan juga kelihatan, tapi Allah tidak kelihatan. Gitu loh. Sehingga manusia kemudian lebih mempercayai itu. Nah, itu tuh loh. Jadi, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, waqalatil nasara al-masih ibnullah. Saya mengajak sampean semua tadi untuk melihat fakta sejarah tadi supaya bisa memahami, bukan membenarkan loh ya, bukan membenarkan, sekali lagi bukan membenarkan, tapi bisa memahami kenapa ada kekeliruan semacam itu. Supaya apa? Supaya kita tidak keliru. Kenapa? Sangat mungkin kita akan keliru kalau kita kemudian dihadapkan pada tokoh seperti Nabi Isa itu. Hati-hati. Ini loh coba. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itu semua hanyalah ucapan dari mulut mereka. Yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka hanya meniru ucapan orang-orang sebelum mereka. Berarti memang pengakuan anak Allah itu tidak hanya selesai atau berhenti pada saat Nabi Isa, tapi umat-umat sebelumnya terbukti antara Nabi Isa sama Nabi Musa terpaut 1716 tahun, hampir 17 abad. Itu pun klaim-klaim seperti itu masih ada. Bahkan mungkin umat-umat sebelumnya juga mungkin masih ada pengakuan-pengakuan Tuhan itu. Qatalahumullahu anna tufakun, yufakun. Mereka sudah dilaknat Allah. Bagaimana mesti berpaling? Nah, ayat 31 ini tuh yang penting. Kita perhatikan bersama ya. Supaya ini tidak terjadi pada kita. Coba lihat nih. Ayat yang 31 nih. Ngantuk semua? Ngantuk? Belum, Bos. Belum ya? Dengar ya. Oke. Belum, Bos. Sambil masak, sambil apa, denger ya ceritanya ini. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillahil masih ibn Maryam. Masih wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan tokoh-tokoh alim mereka menjadi, kalau orang Yahudi kan tokoh alimnya namanya rahib ya. Kalau orang Nasrani namanya pendeta-pendeta. Kalau dulu juga ada Bani Israel itu menyebut ulama mereka sebagai ulama Bani Israel. Ulama juga. Kalau orang Islam ulama gitu ya. Nah, coba ini dulu. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai ardaban, sebagai Tuhan-Tuhan tandingan min dunillah dari selain Allah. Termasuk Al-Masih Isa. Apa yang dimaksud dengan menjadikan Tuhan tandingan? Ya mereka itu terlalu mengkultuskan. Mereka sampai kemudian sujud-sujud di kakinya, sampai pokoknya berlebihan lah. Hulunya itu berlebihan. Allahu Akbar. Ini Gitu. apa terjadi lagi? Oh, ya. Jadi berlebihan. Nah, ini yang terjadi di masa lalu. Nanti begitu sudah meninggal,
mereka juga membangun kubur-kubur para salihnya itu untuk kemudian mengadakan peribadatan di sana. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW begini, diceritakan loh. Dulu umat-umat Nabi sebelumku itu mereka sangat mengkultuskan nabinya, dan ketika nabinya meninggal, mereka membangun kubur para nabinya megah sekali, indah, dan mereka membuat peribadatan di atas makam para nabinya. Kata Nabi, nah itu aku melarang kalian dari yang seperti itu. Gitu. Aku melarang kalian dari yang seperti itu. Artinya Nabi Muhammad sudah mengkhawatirkan bahwa umatnya nanti kalau tidak waspada akan terjebak pada perilaku umat-umat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW. Umatnya para nabi terdahulu yang begitu mengkultuskan para ahbarahum, para ruhbanahum, rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh alim mereka. Saking mengkultuskannya sampai seolah-olah menuhankan. Gitu loh. Nah, min dunia sampai seolah menuhankan. Ini bukan untuk kemudian menyembah mereka Tuhan, tapi pengkultusan yang berlebihan baik ketika mereka masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Dan itu terjadi. Coba lihat aja yang dilakukan oleh kaum-kaum Yahudi terhadap kubur-kubur, makam-makam para imam mereka. Mereka sebut sebagai Sang Mesias ke-12, ke-11, ke-13, atau orang-orang Syiah dalam bahasa itu. Itu. Padahal wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilaha wahidah. Mereka tidak diperintah kecuali menyembah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi gini, kita itu boleh ya menghormati guru-guru kita, dan itu diperintahkan dalam Islam itu. Kita boleh syukur atas hadirnya para pembimbing hidup kita. Tidak boleh ya. Dan kita memang harus sopan. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu diajarkan bagaimana eh, apa ya, adab kata sopan santun seorang santri terhadap gurunya, murid terhadap gurunya, tetap harus sopan. Kalau jalan menunduk, tidak boleh ngomong gurunya duduk lalu santrinya berdiri. Itu memang boleh dalam Islam, tata sopan seperti itu ya. Tidak boleh kemudian ngomong kasar, harus dengan halus. Bahkan misalnya cium tangan pun ada. Dulu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan itu ya. Tidak apa-apa. Tapi gitu ya, kalau sampai kemudian pengkultusan, lalu sampai mencium kaki, sampai kemudian apa ya, kuburannya dikeramatkan atau apa, nah ini yang termasuk dulu berlebihan, sampai kemudian seolah-olah dia adalah seorang saint, seorang suci yang dan seterusnya itu. Nah itu yang tidak boleh. Maka ada juga yang berkebablasan, saking tidak maunya sopan santun kepada gurunya ya tidak sopan, lewat ya tidak permisi, katanya khawatir putus keliru, gitu kan, ngomongnya juga kasar, hanya karena katanya ingin menghilangkan kultus. Itu kalau itu tidak sopan, kebablasan gitu. Itu juga dilarang dalam Islam. Maka yang benar adalah ada pada wasatan pertemanan itu. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahim wa ya'tallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka melakukan semua itu menganggap Uzair anak Allah, Isa anak Allah. Itu karena mereka ingin menutup cahaya Allah bahwa Allah itu Esa. Tapi
seberapapun mereka ingin menutup cahaya Allah, Allah tetap akan menyempurnakan justru cahaya Allah. Allah akan menolak seluruh upaya makar mereka, dan justru Allah akan menyempurnakan cahaya-Nya meskipun kafir sedunia tidak menyukai. Jadi upaya-upaya pelemahan akidah itu hanya seperti kata Allah, orang yang hendak menutup matahari dengan 5 jarinya. Mungkin matanya tertutup oleh 5 jarinya, tapi alam tetap akan tersinari oleh cahaya mata. Demikian pula ketika Allah hendak menegakkan cahayanya kebenaran di muka bumi ini, meskipun seluruh sumber daya di bumi dikerahkan untuk menutup cahaya Allah, tetap cahaya Allah akan bersinar sempurna. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan, silakan. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, monggo. Assalamualaikum. Iya, Mas Rahman, silakan. Sebelumnya terima kasih Gus atas penyampaiannya. Mungkin ngapunten ini agak keluar dari topik, ini topik yang sebelum hari-hari sebelumnya. Kemarin sempat mau nanya tapi waktunya sudah habis. Terkait dengan ini Gus, ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan sebenarnya memang Allah kan tempat bergantung ya Gus. Tapi kan kadang kita masih bergantungnya yang transaksional gitu loh Gus. Misal mungkin ada beberapa yang bilang, Ustaz bilang, nanti kalau salawat, kalau misalnya mau pingin sesuatu nanti bisa salawat dan segala macam. Apakah hal itu memang dibenarkan ataupun uh, hal itu memang dibenarkan atau memang harus dibenahi niatnya supaya ibadahnya bisa lebih baik, dan begitu Gus. Ya, jadi memang ada kesalahan ya dalam memahami. Kan begini, sholawat itu jelas diperintahkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan itu Allah dan para malaikat saja bersolawat atas nabinya, memberikan salam sejahtera. Maka wahai orang-orang beriman, kamu bersolawatlah kepada Nabi. Sebenarnya kan Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak butuh doa kita. Dalam 4 tidak butuh doa kita. Nabi Muhammad itu kita diperintahkan berdoa itu sebenarnya lebih kepada bahwa kita yang membutuhkan membutuhkan keberkahan itu, membutuhkan tambahan keberkahan dengan cara ibaratnya Nabi Muhammad itu gelas yang sudah penuh gitu Mas Rahman. Lalu kita mendoakan agar gelas itu dipenuhi lagi. Nah, ketika kita berada di sekitarnya gitu, begitu gelas itu yang udah penuh ditambahi penuh lagi kan akhirnya tumpah. Nah, tumpahnya melubernya itu ke kita. Ibaratnya lah begitu. Keberkahan dan sholawat salam sejahtera itu. Nah, sekarang kadangkala keberkahan yang semacam itu diartikan hanya persoalan rezeki itu loh, Mas. Persoalan pangkat, persoalan kesehatan itu. Sehingga seolah-olah sholawat itu betul tadi Saman bilang itu, seolah-olah menjadi transaksional. Yuk. Aku membaca sholawat sekian ribu misalnya. 4.444, nanti pasti akan semua rezeki lancar. Nah kayak gini nih yang tidak ada di dalam transaksi yang dijanjikan Allah. Yang dijanjikan Allah itu kamu akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW nanti di akhirat. Itu pun syafaat itu dengan syarat ya. Tidak hanya cukup dengan misalnya baca salawat kemudian nanti pasti dapat syafaat. Ya enggak. Sampai membaca salawat itu artinya sampai juga dan saya ini mengikuti sunnah Nabi secara utuh.
keikutsertaan kita terhadap sunnah Nabi itu yang kemudian nanti itu kita itu secara tanda itu akan ada kayak semacam sinyal dari Allah di akhirat itu tampak, oh ini orang yang ikut sunnahku dipanggil dapat syafaat. Tapi meskipun sampean tiap hari 2 juta kali baca sholawat tapi kemudian perilakunya jauh dari Nabi Muhammad SAW, yang nggak akan dapat syafaat gitu loh. Nah, persoalan transaksional rezeki di dunia gitu segala macam, ya mungkin ada pengaruhnya walau alam ya. Tetapi tanpa sholawat pun banyak orang Yahudi, banyak orang Israel yang kaya-kaya. Kalau tujuannya adalah kaya gitu ya. Jadi sekali lagi ayo kita tempatkan, saya tiap hari bersolawat ya. Bahkan insya Allah saya ajak juga anak-anak saya semuanya bersolawat. Karena memang itu ada dalilnya, ada dasarnya. Gitu. Tapi tujuannya itu beda. Kita benar-benar ingin agar kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam hal apapun, termasuk kesederhanaan hidup, termasuk tentang ketaatan. Nah ini yang memang supaya kita tidak ibadah yang transaksional, tidak ibadah yang misalnya kita misalnya kayak sedekah ya, sama kan kayak sedekah juga gitu. Ini para ceramah ini juga diarahkan kepada ayo bersedekahlah 1.000 nanti kamu akan dapat 10.000. Nah kayak gitu kan, akhirnya transaksi kan. Nah, padahal jelas dalam surat Al-Mudzatsir itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 6 itu wala tamnun tastaktsir. Janganlah kamu wahai Muhammad memberi sedikit, memberi sesuatu itu dengan harapan dapat imbalan lebih banyak. Itu jelas itu. Artinya kita jangan kepada Allah itu terus kalaupun minta lebih banyak itu adalah minta pahala di sisi Allah nanti di akhirat yang itu adalah nyaris tidak ternilai gitu loh ya. Itu Mas Raman. Oke, ada lagi? Siap, Gus. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Atep, silakan. Mohon izin Ustaz. Eh, yang pertama, saya sangat setuju sekali dengan interpretasi atau penafsiran surat At-Taubah 31 ya. Tentang masalah ahbaro dengan ruhbah. Jangan tadi apa namanya Ya, menafsirkan, menjelaskan banyak sekali orang Yahudi dan Nasoro itu mengkultuskan tokoh-tokoh, melebihkan baik ketika hidup maupun yang sudah mati. Sangat setuju. Kemudian yang kedua, ini semacam pertanyaan, Ustadz, kenapa kita tidak menyamakan istilah ahbaru dengan ruhbah? Jadi kalau teks asli di sini seolah-olah ayat ini kan hanya untuk orang Yahudi dan Nasoro. Padahal faktanya kebanyakan fakta di masyarakat kita banyak sekali masyarakat yang benar-benar mengkultuskan para tokoh tadi. Jadi maksud saya ada orang menerjemahkan ahbaru itu dengan pemimpin, kemudian ruhbah dengan guru-guru. Artinya lebih umum lagi ketimbang di situ dikurung dengan Yahudi dan Nasoro. Mungkin begitu dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Atep, sebenarnya kalau untuk menjawab mereka yang seolah-olah itu hanya Yahudi, hanya Nasrani, mungkin bisa dibuka juga coba Pak Atep dibuka di surat Asy-Syu'ara ayat 197. Monggo Pak Atep. Asy-Syu'ara ayat 197. Asar itu surat keberapa ya tadi ya? Asy-Syu'ara bukan Asyura ya, beda. Asy-Syu'ara sama Asy-Syu'ara itu 26. Surat ke-26. Ya. Ayatnya 197. Oh, dibaca. Coba nanti kita jawab mereka dari sini. Sudah ketemu? Ayat yang 197.
Namun 196 197 niku. Ketemu Pak Atep, coba dibaca. 196 197. Bon? Enggak. Gelap ini saya masih. Oke, Iya, Ustaz. sudah ketemu. Surat ke-26 ayat 197. Atau mungkin dibantu yang lain yang sudah ketemu? Izin Gus. Enggak. Surat Asyura 197. Asy'ara ya, bukan Asyura, beda. Asy'ara ya. Asy'ara Ya. 197. Betul. Oke, 197. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa Al-Quran diketahui oleh para ulama Bani Israel? Nah, di situ Pak Atep, ternyata Al-Quran memakai terma atau memakai istilah al-ulama. Ya kan? Al-ulama. Itu. Halo? Iya, iya siap, Ustaz. Nah, di situ memakai kata al-ulama'u. Artinya bahkan rubanahum maupun ahbarahum itu Baru. sebenarnya hanya kalimat kayak misalnya tokoh agama, alim ulama, atau para masyayikh. Itu kan dalam bahasa Indonesia kan juga banyak itu persamaannya, gitu. Jadi itu makanya bahkan dulu Bani Israel pun disebut ulama, sama dengan sekarang gitu loh. Jadi mereka tidak bisa lagi menghindar bahwa itu tidak hanya berlaku dahulu tapi juga berlaku sekarang. Gitu. Siap, siap. Gitu. Itu nanti dijawab aja pakai itu Pak Teba, supaya mereka memang sering sekali umat sekarang itu kalau diajak bicara tentang Quran itu lalu bicaranya itu kan zaman dulu. Padahal Quran itu berlaku sampai kiamat gitu loh. Jadi Quran itu justru kita pelajari itu untuk iktibar, untuk kaca kita supaya tidak begitu karena ada kemungkinan akan begitu. Buktinya apa? Tadi saya sebut, para ulama Bani Israel yang sudah keliru itu 1716 tahun kemudian diulangi lagi dengan para pendeta-pendeta Nasrani yang juga kemudian keliru kan? Maka ketika pendeta Nasrani keliru, 600 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW hadir, masih keliru juga. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal 1500 yang lalu. Ya bisa jadi ulama-ulama Islam sekarang juga mengkultuskan para ulamanya yang kan gitu. Gitu. Ya, jadi ya, benar. Itu terjadi. Kenapa? Manusianya bisa meninggal Pak Atep, tapi setannya masih hidup gitu loh. Nah setannya itu sebenarnya ya tetap aja menggunakan trik yang sama. Jadi pengkultusan misalnya kemarin itu saya ada satu reel video itu. Jadi seorang syekh ini entah Habib atau siapa, dia bisa memadamkan neraka jahanam katanya begitu. Waduh, nah ini. Jadi hal-hal yang demikian ini yang akhirnya ada orang jualan sajadah anti neraka harga 3,5 juta itu laku gitu loh. Ya, ya karena ini jadi makanya kita memang perlu hati-hati betul di dalam beragama dan benar-benar menjadikan Quran itu sebagai soko guru kita. Insya Allah nanti kita dibimbing gitu. Karena memang Quran itu jelas otentik. Kalau sependapatnya seorang Gus Glory saya belum tentu benar. Saya misalnya bikin kitab apa itu, syarah dari ini dari itu belum tentu benar. Tapi kalau yang dari Allah pasti benar, yakni Quran dan hadis. Oke, saya rasa itu. Siap, matur nuwun Pak. Pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhiril hayat. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم استغفر الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. أنك تقضي ولا يقضى عليك نرجو في زمن تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت أستغفرك. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشياطين من كفر ربنا نسينا ودينا سابنا إنك قد ربنا وانا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة عندما لنا فانصرنا على القوم الكافرين عندما لنا فانصرنا شركة ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله. اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بتدغات الأمطار وبتدغ. اللهم أفرغ لنا صبر وثبت مننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت وبارك شفاء وسر وضع أشمالك الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى حسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على Amin. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah bil wabarakatuh. Quran.